Pemirsa, salah satu penglingsir jero tambangan Tabanan, I Gusti Ngurah Alit Sudana mengisahkan kembali perjalanan heroik Raja Tabanan ke-21 I Gusti Ngurah Rai Perang yang menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan Bali melawan kolonial Belanda. Kisah ini kembali diungkap sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan leluhur Tabanan yang diwariskan hingga kini. Alit Sudana saat mendengar kabar bahwa Badung tengah bersiap menghadapi serangan Belanda. I Gusti Ngurah Rai Perang bertekad untuk ikut puputan ke Badung sebagai wujud janji dan komitmen antar kerajaan Bali dalam mempertahankan kehormatan dan harga diri. Dengan membawa pasukan lengkap, beliau bergerak menuju Badung. Namun setibanya di Bringgit, pasukan Raja Tabanan dicegat oleh Belanda. Kolonial Belanda tidak mengizinkan beliau memasuki Badung karena membawa jumlah pasukan yang besar dan dianggap mengancam operasi militer Belanda. Karena tidak dapat melanjutkan perjalanan, I Gusti Ngurah Rai Perang pun kembali ke Puri Tabanan. Sesampainya di Puri, digelar sebuah perundingan besar bersama saudara-saudara beliau. Dalam pertemuan itu pendapat terpecah, ada yang memilih menyerah, ada pula yang berpura-pura sakit, dan sebagian tetap ingin berperang. Meski demikian, I Gusti Ngurah Rai Perang tetap teguh pada pendiriannya. Ia telah mengucap janji setia kepada Badung, dan menurutnya Badung hancur, maka Tabanan pun siap ikut hancur. Dengan tekad bulat, beliau berangkat menuju Badung bersama putra mahkota. Namun ketika akhirnya tiba, keadaan di Badung sudah mengenaskan. Puri dan wilayah sekitarnya telah hancur akibat agresi Belanda, dan seluruh kerajaan telah jatuh ke tangan kolonial. Di Puri Agung Denpasar, Belanda menawan I Gusti Ngurah Rai Perang dan bermaksud mengasingkannya ke Selong Lombok, sebagaimana nasib sejumlah pemimpin Bali lainnya. Namun beliau dengan tegas menolak untuk ditawan, menolak tunduk dan menolak dibuang. Beliau mengambil keputusan terakhir sebagai ksatria, melakukan bunuh diri bersama putra mahkota, mempertahankan martabat kerajaan Tabanan hingga akhir hayat. Besaran, beliau waktu berperang ke Denpasar, Bandung, membawa baju ini. Salah satu peninggalan beliau. Ini baju luar nih, baju luar. Baju dalamnya niki. Baju dalamnya. Niki, baju dalamnya. Niki baju dalam beliau. Niki wenten lontar sane mendaging untuk napi wastana untuk memakai baju nikis dan perangkatnya ini untuk berperang mungkin kan niki untuk berperang mungkin nggih niki entah destar entah tenuding tiang mendaging rerajahan tiang tenuding kesenapi rerajahan puniki nggih puniki wonten sampun mau payung nggih ya niki kocap Wisnu Murti nggih apa niki rerajahan Wisnu Murti yen Wisnu Murti niku artinya untuk berperang nih Wisnu sudah murti artinya marah. Kalau marah ya berperang. Nggih. Saktian untuk saktian. Puniki minap angganido siap-siap untuk berperang kenten. Nggih. Sayang ten boleh berperang sampun kenten ida bunuh diri kenten. Salah seorang kerabat keluarga Puri kemudian berupaya membawa jenazah raja kembali ke Tabanan. Namun setibanya di sana, Puri Tabanan telah hancur dan hampir semua barang berharga telah dijarah. Yang tersisa hanya beberapa peninggalan seperti baju, payung kerajaan, tombak komando, dan lontar-lontar. Barang-barang itu disimpan rapi oleh keluarga Puri. Namun karena usia serta serangan rayap, sebagian besar peninggalan tersebut akhirnya rusak dan hilang dimakan waktu. I Gusti Ngurah Alit Sudana menegaskan bahwa kisah ini menjadi pengingat kuat bagi masyarakat Bali, khususnya Tabanan, tentang perjuangan leluhur
yang mempertahankan kehormatan dan prinsip hingga titik darah penghabisan. Warisan terbesar mereka bukan benda-benda puri, tetapi nilai perjuangan, keberanian, dan kesetiaan kepada tanah leluhur. Kisah ini kini kembali menjadi bagian penting dari upaya pelestarian sejarah lokal Tabanan agar generasi muda tidak melupakan jejak perjuangan raja-raja Bali yang rela mengorbankan segalanya demi kehormatan bangsa. Hendra, Bali TV.